Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggrenda Ramadhani, NIM 1057311111322, kelas AK22D, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi Sistem Informasi Manajemen yang diberikan oleh Ibu dosen Saidah Said, SEMAK. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Pembahasan materi terbagi menjadi 7. Yang pertama, sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Yang kedua, bisnis elektronik, e-business dan kerja global. Yang ketiga, sistem informasi organisasi dan strategi. Keempat, isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Kelima, infrastruktur teknologi informasi. Yang keenam, dasar-dasar intelijen bisnis, database dan manajemen informasi. Dan yang terakhir, telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama, yaitu sistem informasi dalam kegiatan bisnis global saat ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi. Sistem informasi atau informasi sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang saling berhubungan yang mengumpulkan atau mendapatkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di dalam sebuah organisasi. Ada 3 kegiatan dalam sistem informasi yang diperlukan perusahaan dalam pengambilan keputusan: pengawasan kegiatan operasional, analisis permasalahan, dan menciptakan produk atau jasa baru. 3 kegiatan tersebut adalah input, proses, dan output. Input adalah kegiatan mengumpulkan data dari dalam ataupun di luar organisasi. Proses atau processing adalah kegiatan mengubah data mentah tersebut ke dalam bentuk yang memiliki arti atau informasi. Sedangkan output adalah kegiatan menyalurkan informasi yang telah diproses kepada pihak yang berkepentingan atau kepada kegiatan-kegiatan yang memerlukannya. Selanjutnya, materi kedua yaitu bisnis elektronik, e-business, dan kerja global. Proses bisnis dan teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Proses bisnis terbagi menjadi 2, yaitu pertama, proses bisnis dan sistem informasi. Proses bisnis adalah kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk dan jasa. Kegiatan ini didukung oleh aliran material, informasi, dan pengetahuan dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses bisnis. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi, dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengkoordinasikan pekerjaan. Yang kedua, bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesanan. Namun sekarang, teknologi informasi dapat melakukan lebih banyak lagi. Teknologi baru dapat betul-betul mengubah arus informasi sehingga memungkinkan bagi lebih banyak orang untuk mengakses dan berbagi informasi, mengubah prosedur yang seharusnya dikerjakan secara berurutan menjadi dapat dilakukan secara bersamaan, serta menghilangkan hambatan-hambatan dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis, seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, penggajian karyawan, yang mencatat dan mengirim. Tujuan utama dari sistem pada tingkat ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rutin dan memantau arus transaksi di seluruh perusahaan. Yang kedua, sistem untuk intelijen bisnis. Perusahaan juga memiliki sistem intelijen bisnis yang berfokus pada pengiriman informasi untuk mendukung manajemen dan pengambilan keputusan. Intelijen bisnis atau business intelligence adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk mengorganisasi, menganalisis, dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Yang ketiga, sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung terbagi menjadi 6. Yang pertama, aplikasi perusahaan merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan. Yang kedua, sistem perusahaan sering disebut sebagai perencanaan sumber daya perusahaan untuk mengintegrasikan proses bisnis. Yang ketiga, sistem manajemen rantai pasokan. Sistem manajemen rantai pasokan untuk mengelola hubungannya dengan pemasok.
Yang keempat, sistem manajemen hubungan pelanggan. Untuk mengelola hubungan mereka dengan pelanggan CRM, menyediakan informasi guna mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan di bidang penjualan. Yang kelima, sistem manajemen pengetahuan, memungkinkan perusahaan menerima dan mengaplikasikan pengetahuan dan keahlian secara lebih baik. Sistem ini. Yang keenam, intranet dan extranet. Intranet dan extranet pantas disebut sebagai perangkat alternatif untuk meningkatkan integrasi dan kelancaran arus informasi antar perusahaan dengan pelanggan serta pemasangan. Selanjutnya, materi ketiga yaitu sistem informasi organisasi dan strategi. Sistem informasi organisasi dan strategi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, organisasi dan sistem informasi. Sistem informasi dan organisasi saling mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi dibangun oleh manajer untuk melayani kepentingan perusahaan. Pada saat bersamaan, organisasi harus waspada sekaligus harus terbuka terhadap pengaruh dari sistem informasi untuk mendapatkan manfaat dari teknologi baru. Yang kedua, bagaimana dampak sistem informasi bagi organisasi dan perusahaan bisnis. Sistem informasi telah menjadi alat bantu integral online serta interaktif yang dilibatkan setiap saat dalam kegiatan operasional dan pengembalian keputusan pada perusahaan-perusahaan besar. Yang ketiga, menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif. Perusahaan yang memiliki kinerja lebih baik dibandingkan pesaingnya dianggap memiliki keunggulan kompetitif. Selain mereka memiliki akses ke sumber-sumber khusus yang dimiliki pesaingnya, mereka juga dapat membantu menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih efisien, biasanya memiliki pengetahuan dan promosi secara unggul. Selanjutnya, materi keempat yaitu isu sosial dan etika dalam sistem informasi. Yang pertama, memahami masalah etika dan sosial yang berkaitan dengan sistem. Terbagi menjadi 3. Yang pertama, model pemikiran tentang isu etika, sosial, dan politis. Isu etika, sosial, dan politis saling berkaitan erat. Dilema etika yang mungkin akan Anda hadapi sebagai manajer sistem informasi tercermin pada debat sosial dan politik. Yang kedua, 5. Dimensi moral di era informasi. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Yang kedua, hak dan kewajiban terkait kepemilikan. Yang ketiga, akuntabilitas dan pengendalian. Yang keempat, kualitas sistem. Yang kelima, kualitas hidup. Selanjutnya, tren utama dari teknologi yang mengedepankan isu etika. Isu etika telah mendahului teknologi informasi sejak lama, namun teknologi informasi telah meningkatkan perhatian tentang isu etika, mengganggu tatanan sosial yang telah ada dan membuat beberapa aturan menjadi kuno atau beberapa menjadi lumpuh. Selanjutnya, etika dalam masyarakat informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, konsep dasar, responsibilitas, akuntabilitas, dan liabilitas. Responsibility adalah elemen utama dari tindakan etika. Responsibility mengandung arti bahwa Anda menerima kemungkinan biaya yang akan timbul, tugas dan kewajiban atas keputusan yang Anda buat. Akuntabilitas adalah fitur dari sistem dan institusi sosial. Hal tersebut berarti ada mekanisme yang sesuai untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab mengambil tindakan dan siapa yang bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Liabilitas merupakan perluasan konsep dari responsibility yang mengarah lebih jauh ke bidang hukum. Kedua, analisis etika terbagi menjadi 5. Yang pertama, identifikasi dan menggambarkan fakta secara jelas. Kedua, definisikan konflik atau dilema dan diidentifikasikan nilai-nilai yang lebih tinggi yang terlibat. Ketiga, identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan. Keempat, identifikasi pilihan-pilihan beralasan kuat yang bisa Anda ambil. Dan yang kelima, identifikasi konsekuensi yang mungkin terjadi dari pilihan yang Anda ambil. Beberapa pilihan mungkin benar secara etika, namun membawa malapetaka dari sudut pandang yang lain. Prinsip-prinsip utama etika terbagi menjadi 6. Yang pertama, perlakukan orang lain seperti yang kamu inginkan orang lain memperlakukan kepadamu. Kedua, jika suatu tindakan tidak pantas bagi setiap orang, itu tidak pantas bagi seseorang. Yang ketiga, jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, maka tidak dapat diterapkan secara menyeluruh. Yang keempat, ambil tindakan yang memberi nilai yang lebih tinggi atau lebih besar. Yang kelima, ambil tindakan yang memberikan kerugian paling sedikit atau biaya paling murah. Dan yang keenam, asumsikan bahwa seluruh benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud adalah milik seseorang sampai ada deklarasi spesifik yang menyatakan sebaliknya. Selanjutnya, kode profesional.
Ketika sekelompok orang mengklaim sebagai profesional, mereka memikul hak dan kewajiban yang khusus karena pengakuan khusus mereka terhadap pengetahuan, kebijaksanaan, dan kehormatan. Selanjutnya, beberapa dilema etika dalam dunia nyata. Sistem informasi telah menciptakan dilema etika yang baru yang salah satunya berupa rangkaian kepentingan yang saling berseteru satu sama lain. Sebagai contoh, banyak perusahaan telepon berskala besar di Amerika Serikat menggunakan teknologi informasi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja mereka. Selanjutnya, dimensi moral dalam sistem informasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, hak informasi, privasi, dan kebebasan di era internet. Terdapat 3 poin. Yang pertama, instruksi Eropa mengenai perlindungan data. Yang kedua, tantangan internet terhadap privasi. Yang ketiga, solusi teknis. Yang kedua, hak kekayaan dan kekayaan intelektual. Poinnya terbagi menjadi 4. Yang pertama, rahasia dagang. Yang kedua, hak cipta. Yang ketiga, paten. Dan yang keempat, tantangan bagi hak kekayaan intelektual. Yang ketiga, akuntabilitas, liabilitas, dan pengendalian. Masalah liabilitas yang berkaitan dengan komputer. Keempat, kualitas sistem, kualitas data, dan kesalahan sistem. Yang kelima, kualitas hidup, keadilan, akses, dan batasan terbagi menjadi 10. Yang pertama, menyeimbangkan kekuatan, pusat versus tepian. Dan yang kedua, kecepatan perubahan, berkurangnya waktu respon terhadap pasangan. Yang ketiga, mengelola batasan, keluarga, pekerjaan, dan waktu luang. Keempat, ketergantungan dan kerentanan. Kelima, kejahatan dan penyalahgunaan komputer. Keenam, ketergantungan dan kerentanan. Kedelapan, ketenaga kerjaan, dampak buruk teknologi dan penataan ulang pekerjaan yang hilang. Kesembilan, kesetaraan dan hak akses, meningkatnya kesenjangan sosial dan pembedaan ras. Dan yang terakhir, resiko kesehatan. Selanjutnya, materi kelima yaitu infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur TI mendefinisikan teknologi informasi sebagai berbagai sumber daya teknologi yang menyediakan platform bagi aplikasi atau penerapan sistem informasi spesifik bagi perusahaan. Sebuah infrastruktur TI meliputi investasi dalam pelatihan yang dibagikan meluas ke seluruh perusahaan atau meluas ke seluruh unit bisnis di dalam perusahaan. Yang pertama, mendefinisikan infrastruktur TI. Suatu infrastruktur TI terdiri atas rangkaian perangkat basic dan aplikasi perangkat lunak yang diperlukan untuk mengoperasionalkan keseluruhan perusahaan. Namun, infrastruktur TI juga merupakan rangkaian dari keseluruhan perusahaan yang dianggarkan oleh manajemen serta terdiri atas kapabilitas manusia dan teknis. Kedua, evolusi infrastruktur TI. Infrastruktur TI dalam organisasi saat ini merupakan hasil dari proses evolusi selama 50 tahun dalam platform komputasi. Yang ketiga, teknologi pendorong dalam evolusi infrastruktur. Perubahan adalah infrastruktur TI seperti yang kita jelaskan sebelumnya berasal dari pengembangan proses komputer, chip, memori, perangkat penyimpanan lunak, dan jaringan, serta perangkat lunak yang dirancang untuk meningkatkan daya komputasi secara signifikan sambil menekan biaya secara signifikan pula. Yang kedua, komponen infrastruktur terbagi menjadi 7. Yang pertama, platform perangkat keras komputer. Kedua, platform sistem operasi. Ketiga, aplikasi perangkat lunak perusahaan. Keempat, pengelolaan dan penyimpanan data. Kelima, platform jaringan atau telekomunikasi. Keenam, platform internet. Dan yang terakhir, jasa konsultasi dan pengintegrasian sistem. Yang ketiga, tren platform perangkat keras terkini terbagi menjadi 4. Yang pertama, platform digital mobile. Yang kedua, konsumerisasi dari IT dan BYOD. Yang ketiga, komputasi jaringan. Dan yang keempat, virtualisasi. Selanjutnya, tren platform terkini untuk perangkat lunak Linux dan perangkat lunak open source. Yang pertama itu isu manajemen terbagi menjadi 2. Yang pertama, manajemen tata kelola. Manajemen tata kelola, isu yang paling menarik di kalangan manajer dan CEO adalah siapa yang akan mengontrol dan mengelola infrastruktur TI perusahaan. Yang kedua, melakukan investasi infrastruktur secara bijak. Infrastruktur TI merupakan bidang penting dalam investasi suatu perusahaan. Jika terlalu banyak investasi yang dikeluarkan untuk infrastruktur, maka akan banyak infrastruktur yang menganggur serta mengganggu kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, materi keenam yaitu dasar-dasar intelijen bisnis, database, dan manajemen informasi. Terbagi menjadi 4. Yang pertama, mengorganisasikan data dalam lingkungan file internasional. Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu
Yang pertama, istilah dan konsep dalam pengorganisasian file. Sistem komputer mengorganisasikan data berdasarkan suatu hierarki yang dimulai dari hir, kemudian byte, kemudian berlanjut ke file, record, file, dan database. Yang kedua, masalah-masalah dalam lingkungan data tradisional terbagi menjadi 5. Yang pertama, redundansi dan inkonsistensi data. Yang kedua, ketergantungan program data. Ketiga, kurangnya fleksibilitas. Keempat, sistem keamanan yang buruk. Dan yang terakhir, kurangnya ketersediaan dan pendistribusian data. Yang kedua, pendekatan database untuk pengelolaan data terbagi menjadi 3. Yang pertama, sistem manajemen database. Kedua, kapabilitas sistem manajemen database. Yang ketiga, merancang database. Keempat, memanfaatkan database untuk meningkatkan kinerja bisnis dan pengembalian keputusan terbagi menjadi 4. Yang pertama, tantangan dalam menangani besarnya volume data. Kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Ketiga, perangkat analitas hubungan pola tren. Dan yang keempat, database dan web. Yang keempat, pengelolaan sumber data. Menetapkan kebijakan informasi atau information policy, menentukan aturan organisasi dalam hal pembagian, penyebaran, perolehan, standarisasi, klasifikasi, dan penyimpanan informasi. Undang-undang kebijakan informasi menjelaskan prosedur dan akuntabilitas yang spesifik. Mengidentifikasi informasi dapat saling dibagikan oleh pengguna dan unit organisasi di mana informasi dapat didistribusikan dan siapa yang bertanggung jawab untuk memperbaharui dan memelihara informasinya. Selanjutnya, materi terakhir, yang ketujuh, yaitu telekomunikasi, internet, dan teknologi nirkabel. Telekomunikasi dan jaringan dalam dunia bisnis saat ini. Jika Anda menjalankan atau bekerja dalam sebuah bisnis, Anda tidak bisa melakukannya tanpa jaringan. Anda perlu berkomunikasi cepat dengan pelanggan, pemasok, dan karyawan. Hingga tren dalam dunia jaringan dan komunikasi. Perusahaan pada masa lalu menggunakan 2 jenis jaringan dengan dasar yang berbeda, jaringan telepon dan jaringan komputer. Kedua, apakah yang dimaksud dengan jaringan komputer? Jika Anda harus menghubungkan komputer untuk 2 atau lebih karyawan bersama-sama di kantor yang sama, Anda akan membutuhkan jaringan komputer. Yang ketiga, teknologi utama dalam jaringan digital terbagi menjadi 3. Yang pertama, komputasi klien. Kedua, packet switching. Dan yang ketiga, TCP atau IP. Selanjutnya, jenis-jenis jaringan terbagi menjadi 2. Yang pertama, jaringan area lokal. Dan yang kedua, jaringan area luas dan metropolitan. Selanjutnya, media transmisi dan kecepatan transmisi. Rentang frekuensi yang dapat ditampung saluran telekomunikasi tertentu dinamakan bandwidth. Bandwidth adalah perbedaan antara frekuensi tertinggi dan terendah yang dapat diumpang dalam satu saluran. Terbagi menjadi 2. Yang pertama itu internet global. Kita semua menggunakan internet dan banyak dari kita tidak bisa hidup tanpanya. Internet menjadi perangkat yang sangat diperlukan baik secara personal maupun bisnis. Kedua, apa itu internet? Internet telah menjadi sistem komunikasi publik penting luas di dunia yang saat ini bersaing dengan sistem telepon global dalam hal jangkauan dan jarak. Selanjutnya, alamat dan arsitektur internet. Internet didasarkan pada serangkaian protokol jaringan TCP atau IP yang telah dijelaskan sebelumnya dalam bab ini. Setiap komputer di internet diberi sebuah alamat protokol internet yang unik di masa saat ini berupa nomor berjumlah 32 bit yang diwakili oleh 4 urutan nomor mulai dari 0 sampai 255 dan dipisahkan dengan titik. Yang kedua, arsitektur dan tata kelola internet. Tidak ada yang memiliki internet dan tidak ada pengelolaan formal untuk hal tersebut. Namun, kebijakan internet di seluruh dunia ditetapkan oleh sejumlah organisasi profesional dan lembaga pemerintah termasuk Internet Architecture Board atau IAB yang membantu menentukan struktur keseluruh internet. Selanjutnya, layanan internet dan alat komunikasi. Internet didasarkan pada teknologi klien atau server. Individu yang menggunakan internet mengelola apapun yang mereka lakukan melalui aplikasi klien pada komputer mereka seperti perangkat lunak browser web. Terbagi menjadi 3. Yang pertama itu layanan internet. Yang kedua, surat elektronik atau surel. Dan yang ketiga, pesan instan. Dan yang terakhir yaitu revolusi nirkabel terbagi menjadi 3. Yang pertama sistem seluler, kedua jaringan komputer nirkabel dan akses internet, dan yang ketiga RFID dan jaringan sensor nirkabel.
Baik, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.